Shalom, ketemu lagi di ibadah Yurkes kita pada hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat ya. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu, marilah kita berdoa dalam doa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami dapat kembali untuk melakukan ibadah Yurkes kami, ibadah sekolah minggu kami. Walaupun itu melalui streaming, tapi kami tetap bersyukur dengan kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan segera melakukan ibadah kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke semuanya, mari kita nyanyikan lagu pertama, The Joy of the Lord is My Strength. 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 And the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. He gave me living water. Gave me living water and I thirst no more. He gave me living water and I thirst no more. He gave me living water and I thirst no more. And the joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Masih semangat untuk memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kedua yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita dalam nama-Nya antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, sekarang kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
Tuhan, kami akan segera menaikkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan juga pendengaran yang menuju kepada Tuhan Yesus. Berikanlah juga yang membawa firman Tuhan, kasih dan juga karunia daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan segera memulaikannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, semuanya sama-sama bilang selamat pagi buat teman-teman di rumahnya. Hai, selamat pagi. Pagi. Ya, pagi hari ini kita mau cerita tentang Esther menjadi ratu. Semuanya sudah pernah dengar tentang Esther. Nah, latar belakangnya, Esther sebelum menjadi ratu, ada ratu sebelum Esther. Namanya Ratu Wasti. Nah, kenapa Ratu Wasti ini diturunkan? Nah, waktu itu ada raja, semuanya lihat di Esther 1. Esther 1, nah di ayat 1 situ ada Raja Ahasiweros. Nah, raja ini dia punya banyak yang dia pimpin. Nah, suatu kali dia buat satu pesta yang besar. Nah, pesta itu berjalan 30 hari. Nah, pas 10 hari mau terakhir, dia minta Raja Wasti ini untuk datang di pestanya dia. Nah, pesta waktu itu harus pisah, perempuan pisah, laki-laki pisah pestanya. Jadi Raja Ahasiweros ini buat pesta sendiri juga. Terus Ratu Wasti yang ratu sebelum Esther juga buat pesta sendiri juga. Tapi pas raja panggil si Ratu Wasti ini nggak datang. Jadi Raja Ahasiweros ini marah. Dia marah, dia panggil semua ketua-ketuanya, terus mereka ketua-ketuanya semuanya sepakat supaya Ratu Wasti ini diturunkan dari jabatannya sebagai ratu. Jadi waktu itu sudah kosong, ratu sudah kosong. Nah, itu rajanya marah karena Ratu Wasti menolak untuk datang ke acaranya Raja Ahasiweros ini. Jadi Ratu Wasti diturunkan. Nah, setelah itu di ayat selanjutnya di Esther 2, kita pindah ke Esther pasal 2. Esther pasal 2. Nah, di sini diceritakan karena ratu waktu itu sudah kosong, kursi sebagai ratu waktu itu, jabatan sebagai ratu itu sudah kosong. Jadi para ketua-ketua dari kerajaannya si Ahasiweros ini minta supaya Raja Ahasiweros ini cari pengganti Ratu Wasti. Jadi dikeluarkanlah surat dari semua bangsa-bangsa mengirimkan satu wanitanya yang terbaik. Jadi supaya memperkuat kerajaannya Ahasiweros ini, dia harus memilih satu wanita dari bangsa-bangsa lain supaya kerajaannya tambah kuat. Nah, salah satu yang terpilih adalah si Esther. Siapa? Esther. Nah, Esther ini adalah ponakannya dari Mordekai. Siapa? Mordekai, dia duanya. Nah, Esther ini adalah seorang keturunan Yahudi. Keturunan apa? Yahudi. Nah, keturunan Yahudi pada waktu itu. Tapi dia tinggal di tempatnya Raja Ahasiweros. Nah, jadi dia jadi salah satu perwakilan kan dari semua bangsa. Jadi bangsa Yahudi juga boleh ikut. Jadi dia dapat surat dari pamannya si Mordekai ini. Jadi dia ikut. Ternyata pas dia ikut, si Esther ini memang menjadi seorang ratu. Jadi seorang ratu, dia terpilih sebagai seorang ratu. Nah, ingat, Tuhan punya rencana bagi kita semua, sama kayak Esther. Tuhan punya rencana bagi Esther untuk apa? Nah, kita lihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan Esther. Kenapa Esther harus menjadi seorang ratu waktu itu? Nah, setelah Esther sudah menjadi seorang ratu, di ayatnya yang ke-19, Esther 2 ayat 19 sampai 23. Mordekai pas lagi duduk-duduk di pintu gerbang kota, pintu gerbang istana raja, Mordekai ini nggak sengaja dia dengar
ada orang-orang yang pengen mencelakai si Raja Ahasiweros ini. Nah, pada waktu itu ayat 21 ya. Karena baca, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang raja istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Jadi ada dua penjaga pintu gerbang, namanya Bigtan dan Teres. Mereka sudah buat kesepakatan yang jahat. Jahat nggak kalau mau bunuh orang? Jahat. Nah, tapi diketahui, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Waktu itu Ester sudah jadi ratu, sudah dipilih. Ester memberitahukan kepada raja atas nama Mordekai. Jadi Ester ini kasih tahu ke raja kalau dua orang penjaga pintu gerbang istana pengen buat jahat atas hidupnya Raja Ahasiweros ini. Jadi raja langsung ketahuan. Nah, raja langsung bertindak. Dia periksa dulu mereka. Tahu kan diperiksa? Ditanyain mereka. Akhirnya ternyata perkara itu benar atau enggak, atau cuma bohong-bohong aja si Mordekai. Kira-kira si Mordekai cuma dengar-dengar gosip atau benar yang dia dengar mereka pengen buat sesuatu yang jahat? Benar, di situ kan sudah bilang benar. Ternyata perkara itu benar, maka kedua orang itu disudutkan pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam Alkitab, dalam sejarah sampai saat ini kalian belajar. Nah, kita lanjut lihat. Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Masih ingat tentang Haman? Masih ingat nggak tentang Haman? Nah, Haman ini adalah salah satu orang kepercayaannya Raja Ahasiweros. Nah, dia adalah orang Agag. Nah, dia sangat nggak seneng sama orang Yahudi. Ingat, dia nggak seneng sama orang Yahudi. Karena mereka dari Persia, dia nggak seneng sama orang Yahudi. Tapi raja dia Haman ini adalah kayak orang tangan kanannya Raja Ahasiweros, orang kepercayaannya Raja Ahasiweros. Nah, pada suatu kali, kan ingat, kalau misalnya raja sama pemimpin-pemimpinnya, kayak si Haman ini orang keduanya raja, kalau misalnya raja lewat, mereka harus apa? Menunduk. Tapi waktu itu, lihat di sini, waktu itu pas si Haman ini lewat, Mordekai nunduk nggak? Coba lihat orang yang ada di situ, nunduk nggak dia? Nggak nunduk, orang Mordekai-nya nggak nunduk, dia nggak mau taat. Karena dia tahu yang dia harus percaya, yang dia harus tunduk itu cuma kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan manusia. Si Haman ini kan cuma orang keduanya raja. Nah, dia nggak mau taat. Si Haman ini sudah sombong karena sudah jadi kepercayaannya Raja Ahasiweros. Nah, ternyata si Haman ini sudah punya dendam, marah dia. Kenapa si Mordekai itu nggak mau? Cuman dia aja yang nggak mau nunduk. Dari semua orang cuman dia aja, sampai anak-anak buahnya si Haman ini juga bilang sama Haman kalau semuanya itu mau nunduk, tapi si Mordekai ini nggak mau nunduk, nggak mau menuruti aturan yang sudah dibuat sama raja. Nah, dia sudah mulai berpikir, si Haman ini sudah mulai berpikir. Nah, dia mulai ketemu sama raja, dia buat salah satu strategi yang lain supaya orang Yahudi ini, bangsa Israel, sama si Mordekai ini dia dimusnahkan semuanya, supaya sakit hatinya terbalas. Di ayat 8 sampai ayat 10 dibilang ya, ayat 8 sampai ayat 10, di situ dia ketemu raja. Si Haman ini ketemu raja, dia bilang sama raja, kalau misalnya raja mau, dia akan buat bangsa-bangsa yang gak taat sama si raja ini supaya taat. Nah, raja percaya aja. Nah, raja kasih cincinnya, sama cincin berarti artinya dia sudah jadi wakilnya raja, cincin itu. Nah, raja kasih. Si raja ini gak berpikir kalau misalnya dia sudah mempunyai rencana yang jahat untuk bangsa Israel, untuk Mordekai dan juga si Ratu Ester.
waktu itu pas suratnya sudah keluar, titahnya sudah keluar, kalau misalnya orang-orang Yahudi, bangsa Israel itu bakalan dibunuh sama si Haman, Mordekai ini bilang sama Esther, Esther sekarang kamu berdoa, kamu berpuasa supaya Mordekai ini sudah berpuasa duluan. Dia kirim si Esther ini orangnya si Esther ini untuk ketemu Mordekai. Nah, Mordekai bilang sama Esther, Esther sekarang tugas kamu sebagai ratu, ingat pasti ada tujuan Tuhan supaya Esther ini menjadi sebagai ratu. Nah, si Mordekai kasih tahu ke Esther. Habis itu si Esther ikutin apa yang dikatakan Mordekai. Mordekai puasa, dia juga ikut puasa, sama dayang-dayangnya Esther juga ikut berpuasa selama 3 hari. Tujuannya kenapa 3 hari? Supaya karena waktu itu di bangsa Ahasiweros itu nggak sembarangan orang boleh ketemu dia. Orang yang boleh ketemu dia itu kalau dipanggil sama raja. Terus kalau misalnya dia mau maksa datang, kalau misalnya raja kan punya tongkat, terus tongkatnya nggak dikasih begini terus pegang, berarti itu nggak bakalan diizinin, dia harus dibunuh sama yang itu sudah peraturannya. Nah, si Esther kasih tahu begitu ke Mordekai. Nah, sekarang Mordekai bilang, Tuhan sudah buat kamu jadi ratu, berarti Tuhan sudah punya rencana buat kamu Esther. Nah, sekarang giliran kamu untuk menjalankan rencana Tuhan. Nah, jadi si Esther ini berdoa sama semua pembantu-pembantunya dia, dayang-dayangnya dia, itu berdoa berpuasa selama berapa hari tadi? 3 hari. Nah, ingat di Amsal 16 ayat 33b, setiap keputusan berasal daripada siapa? Tuhan. Ingat Tuhan. Walaupun manusia sudah berencana, tapi kalau Tuhan bilang enggak. Jadi si Esther ini berdoa selama 3 hari, dia berdoa dan berpuasa. Nah, pas 3 hari dia berdoa berpuasa, dia berharap kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan, supaya apa yang Tuhan inginkan di kehidupan Esther, menjaga bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini nggak dijahatin sama orang lain, itu terjadi. Nah, itu yang Esther harapkan sama Tuhan. Dia berdoa selama 3 hari 3 malam dan juga berpuasa pakai kain kafan semuanya. Ya, kira-kira Tuhan dengar nggak doanya Esther? Atau Tuhan ngikutin rencananya Haman? Menurut kalian? Yang kuat dengar? Iya, Tuhan mendengar doanya Esther. Setelah 3 hari 3 malam, semua bangsa Israel itu kan sudah berdoa, termasuk Esther yang ada di dalam istana. Nah, dia berdoa, dia datang ke Raja Ahasiweros ini. Pas Raja Ahasiweros lihat si Esther datang tanpa dipanggil. Esther tadi dipanggil atau enggak? Enggak dipanggil, Esther enggak dipanggil. Raja Ahasiweros ini langsung tergerak hatinya, dia langsung ulurin apa? Tongkatnya harus diulurin. Esther datang terus pegang tongkatnya di situ. Nah, disitulah Tuhan menggenapi firman-Nya. Kalau Tuhan punya rencana bagi Esther menjadi seorang ratu. Ingat, kalau Tuhan punya rencana pasti Tuhan laksanakan. Tapi kalau manusia yang punya rencana jahat, gimana? Bisa jadi nggak? Nggak jadi, ingat itu ya. Yuk sekarang kita ke ayat hafalan. Lihat di situ juga sudah ada. Yang di rumah yang mau buka Alkitab juga boleh di Kisah Para Rasul 5 ayat 29b, sama kayak minggu kemarin. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Udah hafal belum? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, Esther sama Mordekai lebih taat sama Allah atau sama manusia? Sama Allah atau sama manusia? Esther sama Mordekai? Allah. Mereka
mereka mau taat sama manusia, mereka berdoa untuk bangsa mereka. Jadi sama kayak kita juga, kita yang berharap sama Tuhan, kita harus tetap taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Adik-adik yang di rumah juga harus taat kepada Tuhan, bukan kepada manusia ya. Taat sama mami papi, ya taat sama mami papi, tapi harus taat juga sama Tuhan, taat beribadah, berdoa juga. Sama kayak Esther, Mama Mordecai, mereka berdoa untuk bangsa mereka supaya selamat. Ya, semuanya sampai di sini cerita hari ini. Kita berdoa, kita tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu tentang Esther Tuhan, tentang rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan Esther. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana besar yang Kau berikan buat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, guru-guru sekolah minggu yang ada diberkati oleh-Mu Tuhan, agar supaya Tuhan kami dapat menjalankan tujuan hidup kami di muka bumi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan selalu terus Tuhan. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari kelas kecil. Kelas kecil akan mendapatkan satu lembar seperti ini. Nanti kalian gunting menjadi bagian atas dan bagian bawah. Setelah digunting, kalian warnain. Dan ini, dua bagian ini digabungkan menggunakan hektar atau lem untuk membentuk satu mahkota. Jadinya seperti ini. Dengan tulisan God cares for you. 1 Peter 5 verse 7 dalam bahasa Indonesianya, 1 Petrus 5 ayat 7b, sebab ia memelihara kamu. Selanjutnya untuk adik-adik kelas sedang akan mendapatkan satu lembar seperti ini dan satu lembar seperti ini. Yang ini seperti tulisannya kalian gunting, ini juga digunting, nanti akan dapat dua bagian sehingga bisa membentuk satu mahkota. Ya. Yang ini juga kalian gunting puzzle-nya ini dan diwarnain. Setelah itu digabungkan, ditempel di bawah ini. Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar akan mendapatkan dua lembar. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nanti kalian gunting bentuk ininya, digunting. Nanti jadinya seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Garis putus-putus ini kalian lipat. Selanjutnya, setelah semuanya sudah dilipat seperti ini, yang ini kalian oleskan lem sehingga nanti rangkaian gambar ini bisa membentuk satu kotak kecil seperti ini. Sedangkan yang gambar satunya lagi akan membentuk kotak yang besar seperti ini. Ya, nanti semuanya dilem dan digabungkan. Setelah dilem, kotak yang besar akan jadi seperti ini. Sedangkan yang kecil akan menjadi seperti ini. Untuk yang kecil di pinggirnya kalian hektar pita kecil yang sudah dilipat seperti ini. Sehingga nanti kalau diletakkan di kotak yang besar, ini bisa menjadi tempat penyimpanan barang-barang kalian yang kecil. Dan kalau diangkat, akan bisa melihat tulisan di bawahnya, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.